Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nur Aulia, NIM 233161015, Prodi Tadris Matematika kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hadis sahih, hadis hasan, hadis doif beserta pembagiannya. Yang pertama yaitu ada hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi 5 syarat tertentu, yaitu diantaranya pertama, sanadnya tersambung, yang kedua, perawinya bersifat adil, yang ketiga, perawinya bersifat dobit, yang keempat, tidak ada kejanggalan, dan yang terakhir, yang kelima, yaitu terhindar dari ilat atau cacat. Nah, pembagian pada hadis sahih sendiri itu ada dua. Yang pertama, hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Yang pertama, hadis sahih li dzatihi yaitu hadis yang memenuhi 5 syarat hadis sahih tadi yang sudah saya sebutkan. Yang pertama, sanadnya tersambung, kemudian perawinya bersifat adil, perawinya bersifat dobit, tidak ada kejanggalan, dan terhindar dari ilat atau cacat. Dan yang kedua yaitu hadis sahih li ghairihi. Jadi hadis sahih li ghairihi ini beberapa syarat pada hadis sahih sudah terpenuhi, namun ada satu syarat yang tidak terpenuhi, yaitu terletak pada kelemahan pada aspek kedobitannya. Jadi pada perawinya itu bersifat dobitnya itu lemah. Yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis hasan yaitu hadis yang tidak memenuhi semua syarat hadis sahih, khususnya terletak pada kelemahan sanad yang kurang pada kesempurnaan hafalannya. Hadis hasan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi. Yang pertama yaitu hadis hasan li dzatihi. Hadis hasan li dzatihi adalah hadis yang para perawinya terkenal kebaikannya, namun hafalannya itu lemah dan tidak sampai derajat pada hafalan para perawi yang sahih. Yang kedua yaitu hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis yang bukan dengan sendirinya. Maksudnya gimana? Jadi hadis yang menduduki kualitas hadis hasan karena dibantu oleh keterangan hadis yang lain. Jadi hadis hasan li ghairihi ini tidak dapat dijadikan acuan ketika tidak ada bantuan dari hadis yang lain. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai hadis doif atau hadis yang lemah. Apa sih hadis doif itu? Jadi hadis doif adalah hadis yang di dalamnya tidak terpenuhi syarat-syarat pada hadis sahih dan hadis hasan. Jadi karena hadis doif itu tidak terpenuhi syaratnya, maka dia menjadi hadis yang lemah. Pada hadis doif ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada hadis mauquf dan hadis maqtu. Hadis mauquf itu adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan. Sedangkan hadis maqtu adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in, baik berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Jadi pembagian hadis tadi yang mauquf sama maqtu itu ditinjau dari segi sandaran matan. Yang selanjutnya yaitu pembagian hadis doif dari segi terputusnya sanad. Yang pertama itu ada hadis mursal, kemudian ada hadis munqati, kemudian ada hadis mu'dol, kemudian ada hadis mudallas, dan yang terakhir hadis mu'allaq. Kemudian pembagian hadis doif yang paling terakhir yaitu dari segi kecacatan para rawi. Yang pertama yaitu ada hadis mungkar, kemudian ada hadis matruk, kemudian ada hadis sad, kemudian ada hadis maklub, yang keempat ada hadis mu'alal, kemudian ada hadis mudraj, kemudian ada hadis mu'attorib, yang selanjutnya ada hadis muharraf, kemudian ada hadis musohaf, kemudian ada hadis muhbam, kemudian ada hadis muhtalib. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.